Tambak BUBK Kebumen raih penghargaan prestisius pada ajang Indonesia Award 2023. KKP gelar wisuda nasional pertama di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Sea Rider Henrik Han, 7 unit kapal perikanan tidak sesuai ketentuan. KKP gencarkan sosialisasi CBIB, geliatkan usaha budidaya perikanan di Indonesia. Menjelajahi Archipelago Indonesia Marine Library di Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Budidaya sidat bikin cuan melesat. Keseruan berwisata ala Bali di Pantai Tirta Ayu, Indramayu, Jawa Barat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan September ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gita Bena. Dan saya Handika Rizky akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dari Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang berada di Kebumen, Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan prestisius pada ajang Indonesia Award 2023. BUBK Kebumen dinilai sebagai langkah inovatif pemerintah untuk meningkatkan produksi udang nasional dengan tetap mempertimbangkan kesehatan lingkungan. Tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah menjadi salah satu pemenang penghargaan pada ajang Indonesia Award 2023. Indonesia Award merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada para insan pemberitaan, olahraga, pemerintahan, dan hiburan di Indonesia. Malam penganugerahan berlangsung meriah di iNews Tower Jakarta pada akhir Agustus lalu. Tahun ini KKP menerima penghargaan kategori Excellent Award for Strategic Initiative karena beroperasinya BUBK Kebumen dinilai mampu meningkatkan produktivitas udang nasional. Tambak ini juga mengusung konsep modern yang ramah terhadap lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan apresiasinya kepada penyelenggara dan Dewan Juri yang telah memberikan nilai baik terhadap pembangunan BUBK Kebumen. Ini sebuah penghargaan yang menurut saya luar biasa. Sebenarnya kita hanya bikin sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yaitu bagaimana membuat budidaya udang yang berbasis kawasan. Disebutnya sebagai berbasis kawasan karena itu terintegrasi mulai dari intake sampai dengan IPA. Dan ini secara konsisten kita kelola dengan baik. Jadi kalau seluruh tambak kita kelola dengan model dan cara seperti ini, saya kira kita akan dapat meminimais kegagalan di dalam pembangunan tambak udang. Modeling tambak udang modern BUBK Kebumen terdiri dari 149 petak tambak dan dilengkapi infrastruktur utama di antaranya water intake, tandon, petak pemeliharaan, dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tambak BUBK juga dilengkapi laboratorium uji kualitas air dan kesehatan ikan, gedung kantor, gudang pakan, gudang sarana produksi, mes operator hingga bangunan pasca panen. Peresmian BUBK Kebumen dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023 dan panen rayanya disaksikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelang akhir Juni 2023. Sejauh ini sebanyak 284 ton udang telah diproduksi BUBK Kebumen. BUBK Kebumen adalah percontohan tambak udang modern terbesar yang pernah dibangun KKP. Luas kawasannya mencapai 100 hektar dan menjadi modeling tambak udang modern pertama di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar wisuda nasional pertama pada Selasa 29 Agustus 2023 di lapangan timur Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ribuan wisudawan yang berasal dari 11 satuan pendidikan tinggi pada 15 kampus yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia
diwisuda oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar wisuda nasional pertama pada Selasa 29 Agustus 2023 di Lapangan Timur Monumen Nasional Jakarta Pusat. Wisuda tersebut diikuti oleh 968 wisudawan yang hadir secara langsung dan 1031 wisudawan yang hadir secara daring. Tidak hanya menerima ijazah, para wisudawan juga menerima sertifikat kompetensi seperti sertifikat Basic Safety Training, keahlian teknik penangkapan ikan, keahlian permesinan perikanan, cara budidaya ikan yang baik, pembesaran dan pembenihan ikan, manajer pengendali mutu, dan sertifikat kompetensi lainnya. Selain prosesi wisuda, juga dilaksanakan pelantikan 2.280 taruna-taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia. Para taruna-taruni tersebut tidak sedikit yang ingin mengikuti jejak para orang tuanya sebagai pembudidaya ikan. Yang pertama, saya ingin melanjutkan usaha orang tua saya sebagai pembudidaya ikan. Terus memperluas usaha orang tua saya. Saya ingin menjadi pertama seseorang yang disiplin, tangguh, dan memiliki wawasan yang luas. Karena di kampus Politeknik Alutsista Perikanan memiliki khusus jurusan tentang budidaya. Terus di kampus ini satu-satunya kampus khusus untuk anak pelaku usaha dan budidaya perikanan. Cita-cita saya untuk nanti waktu saya selesai kuliah ingin menjadi pengusaha dalam bidang perikanan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, SDM yang unggul dan berkualitas merupakan faktor penentu dan terpenting dalam mencapai keberhasilan program dan kebijakan ekonomi biru. Oleh karena itu, kualitas SDM harus menjadi yang utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Arah kebijakan tinggi vokasi di KKP diutamakan untuk meningkatkan kualitas SDM unggul, berintegritas, produktif, inovatif, dan bertalenta global dalam bidang kelautan dan perikanan. Dengan penguatan karakter dan kedisiplinan, lulusan harus dapat menciptakan peluang usaha serta meningkatkan nilai kompetitif produk yang bisa diterima secara global. Karena lulusan Satuan Pendidikan Tinggi KKP akan menjadi garda terdepan untuk memakmurkan Indonesia. Arah kebijakan pendidikan tinggi vokasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, berintegritas, produktif, kreatif, inovatif, dan bertalenta global dalam bidang kelautan dan perikanan dengan penguatan karakter dan kedisiplinan. Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan harus dapat menciptakan peluang usaha yang luas serta meningkatkan nilai kompetitif produk yang bisa diterima secara global. Karena lulusan Satdik KP adalah garda terdepan untuk memakmurkan Indonesia. Informasi berikutnya pemirsa. Sebagai bentuk komitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, KKP melalui kapal pengawas kelautan dan perikanan, Speedboat Sea Rider, berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan sejumlah kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam aksi tersebut, mereka diduga telah melanggar sejumlah pasal. Selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Kapal pengawas kelautan dan perikanan Speedboat Sea Rider berhasil menghentikan, memeriksa, dan menahan atau hendrikan 7 unit kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan di perairan Muara Gembong BPP NRI 712, kurang dari 12 mil pada 8 September lalu. 7 kapal perikanan tersebut menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Melalui aksi itu mereka diduga telah melanggar sejumlah pasal. Di antaranya, Pasal 100 Jungto Pasal 27A Ayat 1 Jungto 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
menjadi undang-undang dan pasal 100 Jungto pasal 85, Jungto pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Selanjutnya, ketujuh kapal tersebut telah dikawal dan di-ad hoc ke dermaga kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pengawas perikanan. Dokumen perizinan dan alat penangkapan ikan yang digunakan pun telah diamankan di kantor Pangkalan PSDKP Jakarta. Sementara itu, terkait dengan proses pengenaan sanksi akan diserahkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kapal pengawas kelautan dan perikanan selalu siaga menjaga laut Indonesia. Hal ini juga sebagai perwujudan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengencarkan sosialisasi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Upaya ini untuk meningkatkan geliat usaha budidaya perikanan di Indonesia, khususnya di bidang tambak udang, sekaligus memastikan kegiatan tersebut aman bagi kelestarian lingkungan. Bersinergi dengan pemerintah daerah dan asosiasi, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya baru-baru ini menggelar sosialisasi dan membuka gerai konsultasi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Hairul Rahayu, kegiatan sosialisasi menyasar pelaku usaha tambak udang di wilayah Pulau Sulawesi, daerah yang memiliki potensi sebagai sentra budidaya udang di Indonesia. Lewat aksi jemput bola ini, KKP mendorong para pelaku usaha memiliki sertifikat dan menerapkan cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Kesadaran masyarakat secara global terhadap persyaratan mutu dan keamanan pangan mengharuskan kegiatan budidaya dilakukan secara berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. CBIB merupakan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha yang wajib dimiliki setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Persyaratan perizinan terdiri dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL dan persetujuan lingkungan. Kami ingin menyampaikan semacam sosialisasi, semacam penguatan, semacam himbauan, dan semacam juga arahan kepada pembudidaya agar mau mematuhi ketentuan yang ada. Apa sih yang harus dipatuhi? Yang paling pokok salah satunya adalah bagaimana kita diminta untuk bertanggung jawab kepada lingkungan, ya, sebagaimana sejalan dengan konsep blue economy yang KKP lakukan. Dalam bentuk apa? Ada satu instrumen, namanya adalah sertifikasi cara budidaya ikan yang baik dan benar atau CBIB. Gerai konsultasi perizinan berusaha untuk usaha budidaya tambak udang di Makassar disambut baik oleh Asosiasi Shrimp Club Indonesia atau SCI di Sulawesi. Hampir 90% anggota SCI di Sulawesi menghadiri acara tersebut. Program gerai konsultasi perizinan membantu petambak dalam memahami tahapan-tahapan perizinan berusaha. Pembudidaya bahkan mendapatkan bimbingan langsung dari tim KKP. Teman-teman merasa sangat terbantu. Selama ini kadang-kadang masih menerjemahkan sendiri dokumen apa yang diperlukan, tapi setelah dijelaskan kemarin mereka paham. Kita masuk dengan wajah bingung, setelah keluar dari ruangan, alhamdulillah setelah mendapat pencerahan mereka sangat terbantu. Hal senada disampaikan perwakilan petambak muda di Sulawesi, Robi Arnold. Gerai konsultasi perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh KKP selama 2 hari di Makassar ini memberikan banyak pencerahan kepada para petambak. Akhirnya masyarakat banyak yang tahu, pembudidaya ini banyak yang tahu, oh ternyata bikin izin ini nggak sesusah itu gitu. Ternyata pengurusan PPKRL ini nggak susah dan biaya sudah dijelasin juga kemarin, perhitungan biayanya seperti bagaimana dan berlakunya sampai kapan itu juga sudah dijelasin. Kemungkinan sih kedepannya lebih banyak lagi yang mau urus. Karena sudah jelas semua. Dengan adanya gerai-gerai ini, masyarakat jadi lebih gampang mendapatkan informasi bagaimana cara membuat izin dengan lengkap supaya kedepannya kita sudah tidak lagi direbutin dengan masalah-masalah yang ada selama ini. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Nah, Handika, sudah tahu belum kalau di KKP ada area yang seru banget? Namanya Archipelago Indonesia Marine Library. Tahu dong.
itu kan perpustakaan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tempatnya sangat instagramable. Wah, sepertinya seru ya. Kalau gitu, kita ajak aja nih sahabat Bahari untuk berkeliling menjelajahi Archipelago Indonesia Marine Library. Hai sahabat Bahari, saat ini saya sedang berada di Archipelago Indonesia Marine Library yang merupakan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada yang sudah pernah berkunjung ke sini belum? Kalau belum, pas banget. Karena saya akan mengajak Anda semua untuk berkeliling dan melihat ada apa aja sih di dalam perpustakaan Archipelago ini. Yuk ikutin keseruannya. Nah, sahabat Bahari, kalau berkunjung ke sini dan bawa barang bawaan seperti tas, itu bisa banget untuk langsung diletakkan di loker yang ada di sebelah sana. Lalu, barang-barang penting seperti laptop, handphone, atau dompet bisa dimasukkan ke sini dan bisa dibawa masuk ke dalam perpustakaan. Makasih ya, Mbak. Yuk kita lihat ke dalam. Inilah dia, Archipelago Indonesia Marine Library, surga jendela dunia milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Perpustakaan yang berdiri sejak tahun 2006 ini menjadi pusat informasi seputar kelautan dan perikanan serta fasilitas unggulan yang ada di kantor KKP. Nama Archipelago sendiri berasal dari kata archive dan archipelago yang bermakna tempat yang paling lengkap dan tepat untuk menyimpan arsip dan informasi seputar kelautan dan perikanan di Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar. Saat memasuki area perpustakaan, pengunjung langsung disuguhkan dengan desain interior bertemakan kelautan dan perikanan yang unik dan memanjakan mata. Kita dapat menjumpai peta informasi kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk kearifan lokal masyarakat adat yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada pula Wall of Achievement yang memuat berbagai prestasi yang telah diraih oleh Archipelago Indonesia Marine Library. Dari segi desain interior, memang Archipelago Indonesia Marine Library ini sangatlah unik dan menarik sahabat Bahari. Karena di setiap dinding dan sudut perpustakaan, kita bisa melihat infografis seputar kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya seperti yang ada di belakang saya saat ini nih, yaitu infografis mengenai suku Bajo atau raja lautan yang hampir punah. Kita bisa melihat di sini ada lokasi peta Indonesianya seperti apa, kemudian nama tempat tinggal suku Bajo, sampai alat tradisional yang digunakan oleh para nelayan yang ada di sana dalam menangkap ikan. Wah, ini menarik banget. Jadi setiap berkunjung ke sini, tanpa membaca buku pun kita sudah bisa mendapat pengetahuan yang menarik, sahabat Bahari. Seru banget ya? Hingga kini, tercatat sekitar 7.900 judul buku dan 11.900 eksemplar baik cetak maupun digital yang ada di Archipelago. Koleksi tersebut dikelola dengan sistem khusus agar memudahkan anggota perpustakaan dalam mengakses buku-bukunya. Kalau untuk sistem, kami ada aplikasi pengelolaan perpustakaan ya, pasti ada katalog daringnya, itu bisa diakses dari mana saja selama ada internet ya Mbak ya. Memakai Senayan Library Management System, jadi kami juga punya katalog terintegrasi, itu yang mengintegrasikan katalog-katalog perpustakaan yang di lingkungan KKP di katalog terintegrasi Archipelago, dan kami juga sudah menautkannya kepada di Indonesia One Search, itu portal pencarian sumber informasi, kemudian perpustakaan, arsip dan museum yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan di lingkup KKP itu bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Selain peminjaman dan pengembalian buku, Archipelago juga menyediakan berbagai layanan lain seperti layanan penelusuran informasi, referensi, serta bimbingan literasi terkait sektor kelautan dan perikanan, mulai dari usia PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Dalam 1 bulan, pengunjung yang datang secara fisik ke Archipelago dapat mencapai 200 hingga 250 orang. Selain membaca buku, para pengunjung juga datang untuk melakukan aktivitas lain seperti mengerjakan tugas atau sekedar mengisi waktu luang. Tidak heran, karena ruang baca di Archipelago dibuat sangat nyaman agar setiap pengunjung bisa tetap produktif. Ya, seminggu bisa minimal 3 kali lah mensempatkan diri ke sini. Di sini koleksi bukunya lengkap, Mbak. Nah, termasuk saya kan mengurus bagian hukum, jadi segala macam peraturan perundang-undangan ada di sini buat referensi kalau lagi ada draft-draft yang perlu kita kerjakan. Jadi Archipelago sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin berkunjung tidak hanya secara pribadi, namun juga secara kolektif dari berbagai instansi. Seperti yang saat ini tengah dilakukan oleh 40 orang murid dari TK Islam Al Barokah. Alhamdulillah kakak-kakak di sini kan
sangat care, sangat bisa memberikan penjelasan terhadap anak-anak nih, sehingga anak-anak lebih tahu. Kesannya alhamdulillah ya, karena memang tempatnya bagus dan anak-anak juga senang ya. Insya Allah sih kita selalu berkesan di sini ya. Pelayanannya atau penyambutannya semuanya juga ramah, baik, tempatnya bagus, AC-nya dingin, insya Allah baik semuanya. Udah lihat akuarium, ikan-ikan sama kapal. Suka nggak datang ke perpus? Iya. Suka? Iya. Bagi Anda yang tertarik untuk datang, Archipelago Indonesia Marine Library dibuka setiap hari Senin sampai Kamis pukul 7.30 pagi hingga 4 sore dan Jumat pukul 7.30 pagi hingga 4.30 sore. Hari Pemustaka Bahari, mari mengunjungi Archipelago Indonesia Marine Library, perpustakaan khusus kelautan dan perikanan yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Minabari 4 lantai 2, Jakarta Pusat. Kami tunggu ya. Dari Jakarta, tim liputan KKP News melaporkan. Kabar gembira untuk pemirsa yang bercita-cita menjadi aparatur sipil negara Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terdapat berbagai formasi jabatan dengan jumlah total 737 formasi. Selengkapnya, mari kita simak berita berikut ini. Seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kembali digelar tahun ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah resmi mengumumkan jadwal seleksi CPNS dan P3K. Berbeda dengan kementerian dan lembaga lainnya, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya membuka kesempatan untuk formasi P3K. Dalam rangka mengisi kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP mengajak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki keahlian dan keterampilan serta berpengalaman di bidangnya untuk bergabung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023. Tahun ini itu 2023 untuk di KKP itu kita hanya akan mengadakan seleksi untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kemarin telah dibuka tanggal 19 September ini. Pendaftarannya sampai dengan pengumuman sampai dengan 3 Oktober. Pendaftarannya mulai 20 September sampai dengan 9 Oktober. Selanjutnya untuk tahun ini itu kita hanya tadi saya sampaikan hanya P3K, tapi untuk nasional itu masih ada PNS. Tentunya berdasarkan kebijakan dari Kemenpan atau Kementerian Dagang Aparatur itu yang PNS hanya untuk kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan pendidikan atau kesehatan dan dosen. Kalau untuk KKP hanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat perbedaan seleksi tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu formasi yang dibagi menjadi 2 jenis, formasi khusus dan umum. Formasi khusus adalah diperuntukkan kepada calon pelamar dari kategori tenaga honor yang belum diangkat dan tenaga non-ASN yang masih bekerja di KKP. Sementara itu, untuk kategori umum adalah diperuntukkan kepada masyarakat umum yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Antusiasme masyarakat yang luar biasa tampak dari berbagai pertanyaan yang dikirimkan netizen melalui sosial media Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi tidak perlu khawatir, karena formasi jabatan yang dibuka sangatlah beragam. Untuk formasi memang di KKP ada sekitar kurang lebih yang kita buka itu ada sekitar 40 jenis jabatan fungsional. Seperti perencana, peranata humas, peranata komputer, arsiparis, tenaga teknis, contoh teknis, pengawas perikanan misalnya. Terus tenaga di produksi, tenaga banyak sekali tenaga teknis yang
total hampir 40 mungkin bisa rekan-rekan adik-adik sahabat-sahabat Bahari kalau mau lebih jelas dia bisa dibuka di dalam lampiran-lampiran di pengumuman. Dan juga itu ada sekitar hampir 2% informasi tersebut untuk disabilitas. Untuk melakukan pendaftaran seleksi P3K tahun 2023 dapat dilakukan secara online pada tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023 dengan tahap awal membuat akun melalui laman resmi www.sscasn.bkn.go.id. Informasi selengkapnya, pemirsa bisa menyimak tayangan edukatif podcast Segara yang dapat disaksikan pada channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beralih ke berita dari Cilacap, Jawa Tengah. Handika, pernah lihat ikan sidat nggak? Pernah dong, yang mirip belut itu kan? Betul banget. Nah, ternyata Handika, menekuni budidaya sidat memiliki potensi cuan yang menjanjikan loh. Wah, masa sih Bena? Jadi penasaran nih. Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita simak liputan tim KKP News berikut ini. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki beragam komoditas perikanan air laut, payau, dan juga tawar. Ikan-ikan yang dihasilkan pun bernilai ekonomi tinggi, salah satunya ikan sidat. Ikan sidat memiliki keunikan tersendiri karena habitatnya berada di dua dunia air, yaitu tawar dan juga laut. Meski belum bisa dibudidayakan secara penuh, sudah banyak masyarakat yang melakukan budidaya pembesaran ikan sidat, seperti yang dilakukan kelompok pembudidaya sidat di Cilacap, Jawa Tengah. Tim redaksi KKP News berkesempatan untuk datang langsung ke Desa Kaliwungu yang merupakan salah satu sentra budidaya sidat di Cilacap. Halo Sobat Bahari, saat ini saya sudah berada di Desa Kaliwungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk melihat secara langsung bagaimana sih proses budidaya ikan sidat. Karena ternyata ikan yang sering disalahkirakan sebagai belut ini memiliki peluang cuan yang sangat tinggi. Wah, menarik banget. Sobat Bahari penasaran? Yuk kita lihat langsung. Budidaya pembesaran ikan sidat memerlukan ketekunan yang lebih karena berbeda dengan ikan lainnya. Membudidayakan ikan Catadromus ini membutuhkan penanganan khusus dalam menjaga kualitas air dan pemberian pakan. Penerapan cara budidaya ikan yang baik akan menghasilkan sidat konsumsi yang berkualitas dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Perjalanan dalam budidaya ikan sidat memang tidak selalu mulus. Namun, jika ditekuni dengan benar dan pantang menyerah, hasilnya akan berbuah manis. Itulah yang sudah dirasakan Rudi dan rekan-rekan kelompok pembudidaya sidat di Desa Kaliwungu, Cilacap. Melakukan budidaya sidat sejak tahun 2010, Rudi bersama kelompoknya di Koperasi Mina Sidat Bersatu meraup omset rata-rata 400 hingga 500 juta rupiah setiap bulan. Bahkan mereka pernah menghasilkan omset hingga 1,5 miliar rupiah. Ikan kaya protein ini dibanderol dengan harga Rp220.000 per kilogram dalam bentuk hidup. Sedangkan dalam bentuk olahan harganya berkisar dari Rp250.000 hingga Rp450.000 per kilogram. Rudi dan kelompoknya melakukan budidaya sidat di lahan seluas 3 hektar yang terdiri dari 34 kolam budidaya. Dalam sebulan, Rudi bersama 50 rekannya dapat menghasilkan 1-1,5 ton ikan sidat. Bisnis budidaya sidat memiliki pasar yang luas. Ikan sidat hasil budidaya Desa Kaliwungu dipasarkan ke Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Selain itu juga merambah ke pasar internasional, khususnya ke negeri Sakura, Jepang. Sidat hasil budidayanya dijual dalam berbagai bentuk sesuai permintaan pasar, dari yang masih hidup hingga olahan seperti sirayaki maupun unagi kabayaki. Rudi mengaku sebenarnya masih banyak permintaan sidat dari sejumlah negara di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok. Namun dengan jumlah kolam saat ini, ia belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Sambil terus memproduksi sidat, Rudi dan rekan-rekannya tak luput untuk belajar mencari cara terbaik dalam membudidayakan ikan bersirip tersebut. Ya, ikan sidat ini kan nilai harganya kan di atas ikan air tawar pada umumnya ya. Nilai jualnya gitu. Memang secara kos produksinya atau HPP-nya juga memang di atas ikan-ikan yang lain yang rata-rata gitu. Cuman secara margin memang rata-rata ini kita bicara budidayanya itu sesuai SOP. Jadi hitungan marginnya sesuai dengan SOP yang dilakukan di lapangan gitu. Itu 50-70% dari modal benih pakan dan operasional ya. Kalau investasi kan itu bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Kalau ini misalkan modal 100 juta bisa untung 50 juta, bisa untung 70. Itu juga yang menjadi ketertarikan. Permintaan saat ini sangat banyak ya, sangat besar. Cuman kan
kita itu kuotanya yang belum ada gitu, yang belum bisa mencukupi. Jadi kalau untuk market saat ini yang dari Korea sudah datang, yang dari Jepang bukannya 1-2 saja, sangat banyak sekali permintaan. Justru kita sekarang fokus di meluaskan pembesarannya gitu, seperti kolamnya, terus meningkatkan produksinya gitu. Setelah itu sih kita pasar tidak pernah merasa khawatir. Itu pasti seberapa banyak pun akan terserap kalau untuk market. Aktivitas budidaya sidat di Desa Kaliwungu Cilacap dimulai dari pembenihan. Pada 6 bulan awal, siklus hidup sidat dimulai dari fase glass eel hingga fingerling. Fase yang dianggap pembudidaya sangat krusial dan rentan. Pada fase ini, ikan sidat dibudidayakan di dalam kolam pada suatu ruangan tertutup dengan suhu dan kedalaman yang disesuaikan dengan habitat aslinya. Setelah melewati masa fingerling, ikan yang sering dikira belut ini dipindahkan ke kolam outdoor dan dibesarkan hingga fase finger besar dan ukuran konsumsi. Saat panen, ikan sidat yang berada di kolam budidaya akan disortir berdasarkan ukuran, kemudian ditimbang, lalu diproses sesuai permintaan pembeli. Budidaya pembesaran ikan sidat biasanya memakan waktu 9 bulan hingga 1,5 tahun untuk ukuran konsumsi. Sekarang yang saya pegang ini adalah sidat yang ukurannya 100 gram sampai 150 gram. Bedanya dengan belut adalah, jadi ikan sidat ini ternyata punya sirip kecil dan bentuk kepalanya juga lebih pipih. Karena produktivitas yang tinggi, Desa Kaliwungu Cilacap sudah dicanangkan menjadi kampung perikanan budidaya ikan sidat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Kampung Budidaya KKP bertujuan menjaga keberlanjutan komoditas perikanan, khususnya ikan-ikan lokal dari ancaman kepunahan seperti yang terjadi pada ikan sidat saat ini. Penetapan kampung budidaya terbukti mendorong pengembangan pembudidaya di desa sidat ini. Berbagai bantuan sarana dan prasarana diberikan oleh KKP, mulai dari ekskavator, mesin penyedot air, hingga pembedahan unit pengolahan. Dukungan dari pemerintah itu sangat luar biasa sekali ya, di koperasi juga di masyarakat, karena secara produksi meningkat, sangat meningkat gitu ya. Yang tadinya cuma masih main ratusan kilo, sekarang sudah bisa 1 bulan 1 ton, 1,5 ton, bahkan 2 ton gitu ya. Itu dampaknya sangat luar biasa. Karena yang dukungan dari pemerintah ini kan bukan hanya peralatan pendukung budidaya, tapi juga permodalan. Itu yang membuat dampak positifnya gitu ya. Jadi masyarakat semakin mudah membuat kolam, dan saya berterima kasih sekali dengan dicanangkan kampung sidat dan sebagai kampung budidaya perikanan yang sidat itu sangat-sangat bagus sekali dampaknya gitu. Sebagai pelaku budidaya ikan sidat, Rudi dan teman-temannya berharap semakin banyak masyarakat yang ikut melakukan budidaya sidat, sehingga hasil sidat dari Indonesia dapat memenuhi permintaan pasar domestik maupun global. Itu dia tadi kita sudah melihat prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, untuk sahabat Bahari yang ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana sih proses budidaya sidat, bisa banget untuk langsung datang ke Kampung Budidaya Sidat yang ada di Desa Kaliwungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, saya Aivelia dan tim KKP News yang bertugas melaporkan. Bene suka wisata ke pantai nggak sih? Sama suka nuansa pantai yang kayak gimana? Suka banget Handika, apalagi pantai yang seperti di Bali. Ornamen dan nuansanya itu khas banget. Nah, pas nih, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Pantai di Indramayu ini juga menyuguhkan suasana seperti di Bali. Waduh, jadi penasaran? Langsung saja yuk kita simak liputan tim KKP News berikut ini. Hai Sobat Bahari, coba tebak saya lagi di mana? Bali? Jelas bukan. Saya sekarang lagi di Pantai Tirta Ayu, Indramayu, Jawa Barat. Uniknya di pantai ini kalian bisa menikmati wisata pantai bernuansa Bali. Kayaknya seru banget ya. Penasaran kayak apa? Ikutin saya terus yuk. Kali ini saya akan mengajak Sobat Bahari untuk berkeliling menikmati pesona pantai utara rasa Bali.
Hanya 30 menit dari alun-alun Indramayu, Pantai Tirta Ayu yang terletak di Desa Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini menyuguhkan ornamen khas Bali yang menjadi daya tarik para wisatawan. Dengan tiket masuk yang ramah di kantong, yaitu sebesar Rp5.000 per orang, saya sudah bisa menikmati semua fasilitas yang disuguhkan di sini. Gapura khas Bali ini seperti menyambut saya untuk menikmati kesejukan semilir angin sembari melihat ombak di tepi pantai. Pantai Tirta Ayu merupakan salah satu pantai legendaris di Indramayu, meskipun sempat tutup dalam waktu yang sangat lama akibat abrasi. Untuk menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan warga sekitar, pengelola Pantai Tirta Ayu yang tergabung dalam BUMDes Mitra Anda Desa Balongan mengubah suasana pantai menjadi lebih ikonik dan berbeda. Yang namanya wisata itu harus berbeda-beda, menarik supaya wisatawan ada minat datang ke wisata Pantai Tirta Ayu. Jadi kalau untuk Indramayu yang belum tahu Bali, di Indramayu adanya di wisata Pantai Tirta Ayu. Di pikiran kita bagaimana caranya masyarakat kita usaha mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Ibu-ibu aturannya nganggur jadi dagang usaha. Jadi ini pedagang orang asli orang sini semua deh. Di luar orang sini kami nggak boleh. Selain keunikannya karena ornamen khas Bali, para pengunjung yang tidak ingin bermain air pantai juga dapat menikmati beberapa fasilitas di sini. Mulai dari gazebo, ayunan, spot foto instagramable, hingga playground anak seperti jungkat-jungkit dan perosotan seperti ini. Selain itu, songsong di bawah rindangnya pohon yang menghadap ke laut menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran para pengunjung baik yang berasal dari Indramayu hingga kota lain seperti Bandung dan Jakarta banyak yang sudah menginjakan kakinya berwisata di Pantai Tirta Ayu ini, terutama saat akhir pekan. Ya biasanya setiap Sabtu, Minggu kesini kan rame. Kalau sekarang kan sepi, ini ada saudara main pengen ke laut katanya. Jadi kita ajak sini kan bagus biar buat foto-foto kayak di Bali gitu. Kayak suasana Bali gitu biar nggak jauh-jauh kayak di Bali gitu. Ya di Tirta Ayu kan suasananya enak, adem, terus ya ada kelebihannya itu kan ada gapuranya kan ini kan mirip-mirip sama Bali, terus makanannya juga murah. Akibat dampak abrasi beberapa tahun lalu, kini di sekitar Pantai Tirta Ayu dijadikan sebagai kawasan konservasi cemara laut. Seluas 300 meter di sekitar bibir pantai telah ditumbuhi pohon cemara laut yang juga menjadi peneduh para pengunjung sembari menikmati ombak di tepi pantai. Di sini pengunjung tidak perlu khawatir apabila di tengah berwisata tiba-tiba merasa lapar. Banyak warung makan yang siap menyajikan olahan makanan dan minuman seperti yang saya coba ini. Setelah lelah berkeliling, sepertinya kalau kita berwisata ke pantai kurang lengkap ya kalau belum menikmati es kelapa muda. Sekian wisata bahari kali ini dari Indramayu, Jawa Barat, tim liputan KKP News melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi September 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Biznet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Gita Bena. Dan saya Handika Rizky pamit undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.